lihat nih, iga panggangnya udah bisa bikin Sobat Untung ngiler nggak? Inyong dan Zoe juga udah nggak sabar nih mau nyicipin. Lihat Sobat Untung, ini udah ada iga panggang tuh, yang original, yang Ingat lemon. gak namanya? Lah ini black pepper. Lemon hot. Nah ini Sobat Untung lemonnya. Bisa digini nggak sih? Wow. Oke siap. Oke Sobat Untung, ini dagingnya. Sobat Untung bisa lihat. Wanginya udah pegarot. enak banget nih. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya, dagingnya langsung. Wah. Cobain nih. Cobain kayaknya. Iya, cobain. Makan jadi ngantuk begitu sih. Awas jatuh. Gimana? Enak. Dagingnya tuh langsung copot nih Sobat Untung. Nah tuh enak nggak sih? Lembut banget. Dijadiin mobil. Nih Sobat Untung, saya ngerasain yang namanya original. Jadi lapar ya. Inyong dan Zoe mau nyicipin rasa original dan black pepper nih. Makannya pakai tangan ya biar lebih mantep. Nih Sobat Untung, lihat tuh. Lembut tuh. Nih tuh dagingnya iga tuh. Yang ini iga bagian pundak katanya. Coba kita potek. Wah, lembut Tuh, kan tuh? Coba. Ini kayaknya nggak pakai kita kunyah, kita emut, gue kayaknya hancur nih. Gue. Sama gitu mah, gue pakai dipotek-potek sama makan. Nih. Enak kan? Sampai copot, Joy. Coba Copot, Untung, dong. nggak pakai kencang, kita gigitnya. Nih, gini doang. Langsung copot dia. Enak banget. Ini kan yang saya rasain original. Sekarang kita rasain yang black pepper. Bedanya apa, Joy? Sama itu, yang jeruk. Jujur, karena dia ada black peppernya ya, Iya. dia jadi kayak ada paduan rasa kayak pedes-pedes gitu. Oh, karena pakai lada hitam. Tapi tetap rasa barbecue-nya enak banget, lumer. Coba Joy, saya. Jarot guys. Enak nggak tuh? Ya, Sobat Untung, saya pengen ngabisin ini semua daging, kentang, jagung. Ya, terus ikutin terus ya. Iganya memiliki daging yang tebal dan juga empuk banget ya. Karena iga sapinya dimasak dulu sebelum dibakar. Yummy! Selain ngiler dengan makanannya, usaha ini omsetnya juga bikin ngiler loh. Aduh. Aduh, Sobat Untung, kenyang banget saya makan sama Joy dua-dua tuh. Berapa potong? 9. 9 potong dua-dua, apa yang kagak kembung perut saya tuh. Iya, Gede kembung. sampai berat banget ini, Joy. Iya. Kita kenyang udah, makan udah. Udah terus? Nah, Sobat Untung, saya pengen nanya juga nih ke para pengunjung, sekaligus kita pengen kasih challenge. Oke Kan? siap, let's Gimana, go. Joy? Ayo. Kan? Aku mau lah, ayo guys. Kasih pertanyaan ke pengunjung. Ayo, ikutin terus, Sobat Let's go Untung. Sobat Untung. Nah, Sobat Untung, sekarang saatnya Inyong dan Zoe mau tanya-tanya dan kasih challenge sama pengunjung nih. Kenapa sih para pengunjung mau makan dan berkali-kali datang ke Iga Panggang Panglima ini? Permisi, Om, Tante. Misi. Ya. Saya mau tanya-tanya ini, ya kan? Sekaligus saya pengen ngasih challenge nih ke Tante sama Om. Yang siap. bener jawabannya, bakalan kita kasih hadiah. Hadiah nih. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih buat Tante. Siapa dulu Dengan yang nanya Tante nih? Siapa Tante? Dengan Tina. Tante Tina. Tuh, Tante Sobat Tina. Untung, kita udah sama Tante Tina selaku pelanggan dari Iga Panggang. Di sini Tante udah
lama makan di sini? Setiap minggu apa setiap bulan kira-kira punya jadwal khusus? Sering. Sering banget. Sering banget ya? Rasanya bagaimana kira-kira? Enak lah. Enak banget ya? Enak banget. Dari dagingnya, empuk ya? Empuk banget dagingnya ya? Nah ini sekarang kita pengen kasih Pertanyaan nih. Kan udah sering kesini. Bel, Kira-kira Iga Panggang Panglima itu bukanya dari jam berapa? Coba. Dari jam 11 sampai jam 9. 11 sampai jam 9. Kira-kira gimana Pak Budi? Benar gak Pak Budi? Salah. Saya tahu. Berapa? Coba 12 sampai jam 9. Benar. Ntar lu ada lagi. ada satu lagi. Coba Joy. Di dalam menu ada berapa rasa? 2. 2. Gimana? 3. Kayaknya tuh Rasa apa aja? Tuh. Rasa apa aja? Barbecue. Iya. Barbecue. Lemon. Lemon. Pepper. Ya. Kita kasih Joy. Nih Kita Joy. kasih hadiahnya. Tuh. Satu porsi Panggang Panglima tuh buat Ibu Tina dan juga Ibu. Ya, akan dibungkus bisa. Iya. Tuh, Sobat Untung. Jadi semuanya emang udah tahu rasanya bagaimana, bukanya jam berapa, menunya apa aja. Tuh. Dan emang seenak itu. Iya, Iya. enak banget tuh. Nah, ini Bu Tina dan yang om-om yang lain. Makasih. Terima kasih banyak. Nanya-nanya, ini selamat Ya. menikmati hadiahnya. Saya pengen Ya. nanya-nanya lagi nih sama Pak Budi Ya. soal Iga Panggang. Kasih, Ayo, selamat Sobat Untung. makan. Saya pengen nanya-nanya lagi sama Pak Budi. Ayo Sobat Untung. Ikutin. Ayo Sobat Untung. Sobat Untung, ramai banget ya pengunjungnya. Tapi gimana ya awal mula Pak Budi memulai bisnis ini dan cara beliau untuk bertahan? Siapa tahu bisa jadi masukan bisnis Sobat Untung juga kan? Nah, Sobat Untung, sekarang udah dirapihin mejanya, udah kenyang sayanya. Nih, sekarang saya tuh lagi pengen ngobrol-ngobrol, pengen tanya-tanya soal Iga Panggang Panglima. Bersama siapa? Nih, Pak Budi, pemilik Iga Panggang Panglima. Benar sekali. Ya kan? Ini Pak Budi awalnya bagaimana nih punya usaha Iga Panggang sampai serame ini? Punya idenya dari mana? Dulu apa Idenya- pernah dagang apa sebelumnya? Jadi awalnya itu hobi sebenarnya. Oh, Hobi masak. Ya hobi bakar-bakaran lah, Oh. barbecue. Oh. Nah jadi dulu waktu saya sekolah di luar, tugas Ya. saya itu kalau teman ada pesta saya yang bakar-bakar. Di luar negeri? Tugas saya kalau teman-teman pada pesta tuh saya tugasnya yang bakarin bikin steak, bikin ribs. Gitu. Nah akhirnya sampai saya di sana kan namanya student ya kita kan Iya, kerja di iya, restoran iya, ya. Iya. Ya udah saya dari tukang cuci piring jadi ngepel-ngepel restoran gitu. Akhirnya dari situ saya sering ya duduk-duduk bareng ini sama chef-chefnya juga, Ya. sama ownernya. Akhirnya di situ saya ditantangin sama dia, lu bisa nggak bikin ini? Bisa. Akhirnya dari situlah ketika saya pulang ke sini, Oh. akhirnya saya praktekin itu buat Ya. keluarga. Nah ternyata respon dari keluarga, dari temen oke lah. Ya Enak udah. gitu. Akhirnya ya terus saya buka di halaman rumah awal. Oh, awalnya. Di Panglima Bolem, makanya kenapa namanya Iga Panggang Panglima? Iya. Karena dulunya di Panglima Bolem setahun, lalu habis itu sampai sekarang saya pindah di sini di Gandaria Tengah. Itu kan bisa dapat keuntungan kayak begitu, omset sebesar itu ya Pak. Pasti kan ada yang namanya usaha yang nggak segampang itu ya Pak. Ya perjuangan lah. Perjuangannya Iya. bener. Benar, jadi semua usaha apapun udah pasti ada proses ya. Iya. Benar. Tidak instan tiba-tiba seperti ini. Bener. Pastilah. Orang kan tidak melihat prosesnya jatuh bangunnya seperti apa gitu. Itu yang tidak bisa dihargai dengan uang. Jadi saya berkeringat, saya nungguin pelanggan datang, nggak ada yang makan, pulang cuma dapat Rp1.000 gitu kan. Rp1.000? Pernah seperti itu, sampai akhirnya kemarin ya karena saya ini memang hobi ya. Iya. Jadi saya sampai detik ini pun saya masih nyapu-nyapu, ngelayanin tamu, jadi kasir, masih saya lakukan. Dan ketika waktu itu kena COVID, akhirnya saya cuma berdua karyawan saya bekerja. Nah jadi memang ini harus saya perjuangkan ya. Nah akhirnya ya capeknya memang minta ampun, tapi alhamdulillah apa yang saya perjuangkan itu akhirnya sekarang udah kembali mendapatkan hasil lagi yang lebih dari itu. Ini sebenarnya Iga Panggang Panglima ini ada cabangnya nggak sih? Jadi kalau cabang mungkin ada beberapa ya, Iya. dan itu sifatnya mitra gitu. Alhamdulillah udah ada 10 sekarang yang sudah buka sih baru 4. Nah nanti akhir bulan ini udah rata ini buka semua gitu. Udah buka? Jadi Cabang. permintaan dari orang sih banyak ya, cuman banyak yang saya tolak gitu karena
saya harus berkaca diri juga ya dengan kemampuan saya. Jadi saya tidak mau menerima semua. Tunggu satu ini beres dulu, udah berjalan baik, baru saya buka lagi mitra ini. Gitu. Jadi saya menjalankan usaha ini kan dari hobi. Dari hobi, iya. Saya nggak mau hancurin gara-gara saya juga. Ini kan kalau misalnya saya mau buka franchise nih sama Kak Inyong nih, itu gimana caranya, Kak? Jadi mungkin saya bukan nyebutnya franchise ya, mungkin saya nyebutnya bermitra lah gitu ya. Maksudnya, Bermitra. ya, Kerja sama gitu ya, Pak? ya, cuman ada apa namanya, ada apa paket startup namanya ya. Iya. Nah, jadi di sini saya itu membuka mitra itu senilai 50 juta. 50 juta. 50 juta. Oke, siap. Nah, jadi semua bahan baku, daging dan bumbu itu saya distribusikan ke mereka. Oh, dari Bapak gitu? Dari saya. Jadi mereka tinggal manggang. Iya. Jadi setiap cabang itu sudah pasti rasanya sama. Oh, nggak beda. Dan iganya juga sama. Nah, tapi saya juga membebaskan mereka untuk menjual makanan lain. Misalkan mereka bisa bikin spaghetti, bisa bikin... Oh, jadi inovasi lah ya? Iya, itu terserah saya BK. Kalau franchise kan nggak bisa seperti itu. Enaknya gini ya. Enaknya kalau misalnya franchise kan nggak boleh jual-jual yang lain. Iya. Gitu. Kalau ini boleh. Ini Enak boleh. ya ternyata. Nih, ngomong-ngomong katanya Pak Budi, kalau orang pengen buka franchise, katanya emang ada pilih-pilih ya, Pak. Itu maksudnya Benar. bagaimana, Pak? Jadi pertama saya pilih lokasi. Satu. Lokasi? Ya. Nah, kedua saya ngelihat si pemiliknya. Jadi saya harus bertemu langsung dengan si yang mau beli mitra ini. Iya. Nah, dari situ saya bisa tahu ini orang karakternya seperti apa. Gitu. Jadi kadang ada orang yang cuman mikirin untungnya aja. Dia pengen buka, dia ngitung, wah untungnya sekian ya. Iya, Nah, iya. sedangkan semua bisnis itu kan ada risiko. Benar. Nah, sama mental. Kalau belum siap untuk punya mental yang kuat, jangan coba-coba kita berdagang ya. Iya, Karena iya, iya. berdagang itu kan nggak selalu mulus ya. Benar. Pasti ada naik, ada turunnya Iya, iya, gitu. iya. Nah, itu yang kunci utamanya sebenarnya itu mental itu. Itu ya, Pak? Iya. Saya pengen nanya nih, saya, Zoe, sama Sobat Untung nih, kan kemarin pengen tahu ide-ide bisnis, Pak. Iya, benar. Nah, ini buat Sobat Untung, buat saya, buat Zoe, kira-kira Bapak punya tips nggak? Bagaimana caranya kalau pengen buka usaha, pengen punya bisnis? Karena orang-orang kayak saya, Zoe, itu perlu banget, Pak, tips-tips dari orang-orang kayak Bapak ini yang udah berhasil Iya, benar. dengan usahanya. Gitu ya. Jadi pertama sih yang menurut saya tentukan dulu apa bisnisnya. Iya. Iya benar. Nah, setelah itu yakin dengan bisnis itu, ya harus ditekunin. Tekunin. Apapun juga kendalanya. Ya, mau cuman pulang dapat uang Rp1.000, Iya. mau berapapun itu harus tekunin. Nah, dari situ kita akan tahu ya kesalahan-kesalahan kita di mana. Iya, benar. Ya. Nah, dari situ kita akan belajar gitu. Dan harus tetap semangat, jangan patah arang. Kalau udah yakin harus terus aja. Terima kasih banyak ini Pak Budi. Terima kasih, Pak Saya udah Budi. dikasih ilmu, udah dikasih nyobain rasanya iga panggang Kasih panglima. makan, dikasih minum, dikasih ilmu. Ya kan, apa yang Iya. udah enak coy. Enak banget. Enak kan? Enak nah, banget. Sobat Untung, makanya tontonin terus nih kita di Net TV setiap hari. Hari Sabtu dan juga Minggu. Jam berapa coy? Jam 12 PM dong. Tuh, jam 12 PM, siang artinya. Udah jangan Siang. kemana-mana, udah nonton aja UMKM. Ya kan? Tonton terus kita. UMKM, usaha minim, keuntungan maksimal. Untung.